Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Hari ini kita akan membawakan cerita tentang Melissa Mellon, seorang ibu rumah tangga yang gemar melakukan jogging di malam hari. Namun, karena hobinya itulah Melissa ditemukan tewas. Siapakah yang menghabisinya? Apakah seseorang yang dia kenal atau tidak? Simak cerita lengkapnya. Bagian 1. Kematian Melissa. Pada malam hari, tepatnya di tanggal 20 November tahun 2014 di Simsbury, Connecticut, sebuah pinggiran kota Hartford, seorang wanita bernama Melissa Mellon sedang melakukan jogging malam. Ini adalah aktivitas yang biasa dia lakukan karena dia adalah seorang pelari yang rajin dan mengikuti kompetisi lari di triathlon. Melissa berusia 54 tahun dan merupakan ibu dari 2 orang anak, yaitu Zeke dan Tori, yang masing-masing berusia 15 dan 12 tahun. Ia juga merupakan seorang senior vice president di Mass Mutual Life Insurance. Melissa digambarkan sebagai seorang ibu yang penyayang, orang yang baik hati, dan pengusaha yang hebat. Malam itu, dia sedang jogging di Iron Horse Boulevard. Di sana ada jalur khusus pelari atau sepeda, dan di satu sisi ada pepohonan yang membentang di sepanjang jalan. Ini bukan daerah yang ramai, tetapi merupakan jalur yang populer dan memiliki penerangan yang cukup baik. Sekitar pukul 8 malam, setelah Melissa berlari sejauh 2,3 mil, tiba-tiba ada seseorang berjalan ke jalan setapak dan menyerangnya, lalu orang itu menikam dadanya sekali. Melissa pun terjatuh melewati pagar pembatas antara jalan setapak dan jalan raya dan tergeletak di jalan. Tak lama kemudian, sebuah mobil yang melintas melihat Melissa yang tak berdaya dan menelpon polisi serta ambulans. Dia masih hidup saat ditemukan, tetapi dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Bagian 2. Investigasi. Pada awal penyelidikan, polisi percaya bahwa itu adalah kasus tabrak lari. Namun, hal itu berubah setelah pemeriksa medis mengkonfirmasi bahwa dia telah ditikam 1 kali di bagian dada. Polisi tidak bisa berbuat banyak, karena tidak ada saksi yang datang dan tidak ada DNA yang ditemukan di tempat kejadian. Selain itu, alat yang digunakan untuk melakukan aksi tidak tertinggal dan tidak ada jejak dari pembunuh. Polisi sempat mencurigai mantan suami Melissa yang bercerai dengannya pada tahun 2012. Sang mantan suami mendapat perintah untuk membayar tunjangan sebesar $8.000 per bulan pada Melissa. Namun polisi dengan cepat mengesampingkannya sebagai tersangka. Hal itu terjadi karena polisi juga menyelidiki kehidupan dan pekerjaannya, dan mereka mengira bila Melissa mungkin menjadi target karena informasi sensitif tentang bisnis yang mantan suaminya miliki. Tetapi tidak ada petunjuk apapun yang muncul. Sekitar 6 bulan setelah pembunuhan, polisi mengatakan bahwa mereka memiliki beberapa petunjuk di luar negara bagian. FBI membantu penyelidikan, tetapi tidak mau menyebutkan petunjuk tersebut. Polisi terus mengikuti setiap petunjuk dan melakukan beberapa pencarian di sekitar area tempat Melissa diserang, tetapi kasus ini dengan cepat menjadi dingin. Kemudian, seorang donor anonim menawarkan hadiah sebesar $40.000 kepada siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan. Namun sayang, usaha itu tetap tidak membuahkan hasil. Bagian 3. Munculnya tersangka. Pada tahun 2018, seorang pria bernama William Winters Leverett
yang berusia 27 tahun datang ke kantor polisi dan mengaku sebagai tersangka. Polisi pun melakukan investigasi secara mendalam dan menginterogasinya. William bekerja sebagai asisten manajer di Fresh Market di Avon, Connecticut, tempat dia tinggal sejak tahun 2011. Sebelumnya pada tahun 2011, William pernah dihukum karena melakukan pelecehan seksual terhadap seorang gadis di tahun 2009 saat tinggal di Colorado. Pada bulan Agustus tahun 2011, setelah dijatuhi hukuman percobaan selama 10 tahun dan denda sebesar $6.591, dia pindah ke Simsbury untuk tinggal bersama kakek neneknya. Ketika William pindah ke lingkungan itu, kakeknya yang berprofesi sebagai penulis mengirim surat kepada semua tetangga dan menjelaskan bahwa cucunya masuk dalam daftar pelaku kejahatan seksual, tujuannya agar para tetangga berhati-hati dengannya. Namun, William justru melakukan kesalahan dan kesalahpahaman yang menyatakan bahwa dia benar-benar berbahaya. Kesalahpahaman ini dimulai ketika William menyentuh seorang gadis berusia 11 tahun secara tidak pantas dalam beberapa waktu selama beberapa bulan. Gadis itu adalah teman dari saudara perempuannya yang beberapa kali datang ke apartemen untuk bermain. Ketika William tiba di Connecticut, dia membuka kios pertanian yang menjual buah-buahan dan sayuran organik, tetapi akhirnya dia mendapatkan pekerjaan di bagian produk di toko bahan makanan lokal. William memiliki beberapa teman di toko tersebut, termasuk seorang wanita bernama Carrie Bennett. Namun, sepertinya mereka hanya berteman dan Carrie mulai mengajaknya ke kebaktian di gereja pada tahun 2014. 4 tahun kemudian, di tahun 2018, William pindah alamat dari rumah kakek dan neneknya ke January Center. January Center adalah layanan rehabilitasi untuk pelanggar seks. Ketika pelaku kejahatan seksual mendekati tanggal pembebasan mereka dapat dievaluasi untuk menilai resiko pengulangan kejahatan. Ketika mereka dibebaskan atau dalam masa percobaan, mereka dapat ditempatkan di sana. Itu adalah hal yang wajib dilakukan untuk mereka yang menyelesaikan hukuman dan satu lagi untuk mereka yang sedang dalam masa percobaan. Pada bulan September tahun 2018, ketika William sedang dalam perawatan, Carrie berencana untuk bertemu dengannya karena dia merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang ingin dia bicarakan pada Carrie. Dia berkata bila pikiran itu sangat mengganggu jika tidak segera disampaikan pada Carrie. Bagian 4. Pengakuan William. Dalam pertemuan mereka, William mengaku bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap Melissa Millen 4 tahun sebelumnya. Carrie yang tidak percaya dengan pengakuan itu segera membawanya ke pendeta-pendeta di Open Gate Ministries di Windsor Locks. Namun, ternyata William sekali lagi mengaku. Kelompok gereja tersebut kemudian meyakinkan William untuk menyerahkan diri. Sepulang dari sana, dia menuju ke kantor polisi dengan ditemani oleh 3 orang anggota gerejanya dan mengakui perbuatannya di masa lalu. Pada malam pembunuhan, William bercerita saat itu dia sedang berada di sebuah kelompok terapi untuk para pelaku kejahatan seksual dan merasa sangat kesepian setelah dari sana. Kemudian, dia pergi mencari udara segar sambil berjalan ke jalan setapak untuk mencari kontak dengan manusia. Pada saat itu, dia sedang berkencan dengan seseorang, tetapi dia takut bila pacarnya tahu bila dia sedang dalam masa percobaan atas serangan seksual tersebut. Tak lama, William melihat Melissa sedang berlari dan melewatinya begitu saja. Dia terkejut melihat seorang wanita yang berlari di malam hari dengan bodi yang bagus dan parasnya yang sangat menarik. Tentu saja, itu membuat hasratnya memuncak. Dia pun segera memarkir mobilnya di dekat jalan setapak tersebut dan merasa itu lokasi yang tepat untuk menghadang Melissa. William kemudian mulai berpikir tentang fakta bahwa wanita itu berada di luar jangkauannya dan tidak bisa memilikinya. Hal itu membuatnya semakin marah dan cemas, sehingga William akhirnya memutuskan untuk mendekatinya di tempat yang minim penerangan di jalan setapak.
memaksanya untuk berhenti berlari dan menikamnya sekali di bagian dada. Dia meletakkan tangannya di dada Melissa dan mendorongnya menjauh sambil mencabut pisaunya. Itulah yang membuat Melissa terjatuh ke belakang sampai melewati pagar pembatas tempat dia kemudian ditemukan. William mengaku menyesal setelah melakukan itu pada Melissa dan berkata, "Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan." Lalu terdiam. Dia kemudian masuk ke dalam mobilnya dan melemparkan pisau tersebut keluar jendela di pinggir jalan. Namun ia kembali beberapa hari kemudian untuk mengambilnya, lalu membuangnya ke tempat sampah di tempat kerjanya. William dengan senang hati membawa polisi ke tempat dia menyembunyikan salah satu sarung tangan yang dia kenakan malam itu yang masih berlumuran darah Melissa. William menjelaskan bahwa dia telah mencoba melemparkan sarung tangan tersebut ke atap di sebuah bangunan, namun tidak berhasil. Kemudian, William membuang satu sarung tangan ke tempat sampah dan sarung tangan lainnya tersangkut di balik dinding di gudang milik kakek neneknya, jadi dia meninggalkannya. Dia juga dapat menggambarkan apa yang dikenakan Melissa malam itu dan memberikan surat-surat yang sempat ditulisnya kepada polisi setelah pembunuhan itu. Surat itu berisi pengakuan kejahatannya dan rencananya akan dikirim kepada teman dan keluarganya, tetapi selalu gagal. Setelah itu dia membersihkan sepatu bot yang ia kenakan dan memasukkannya ke dalam tempat sampah Goodwill beberapa bulan kemudian. Bagian 5. Persidangan dan hukuman. Setelah semua pengakuan tersebut, William Winters Leverett melepaskan haknya untuk mendapatkan pemeriksaan dan berubah pikiran dengan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah pada tahun 2018 di pengadilan tinggi di Hartford. Dia memilih untuk diadili secara langsung oleh juri. Pengacaranya yang merupakan pengacara publik Claude Chong mengatakan kepada Hakim Laura F. Baldini bahwa dia telah menyewa seorang psikiater untuk mengevaluasi William dan dia didiagnosis menderita autisme. Oleh karena itu, jaksa mempertimbangkan hal itu sebagai bagian dari rekomendasi hukuman, tetapi itu tidak memaafkan apa yang dia lakukan. Hakim Baldini kemudian menanyai William tentang keputusannya untuk tidak hadir dalam persidangan. Padahal itu diwajibkan bagi terdakwa yang menghadapi kemungkinan hukuman penjara seumur hidup. Namun dia berkata bahwa dia telah mendiskusikan masalah ini dengan pengacaranya. Saat persidangan William berikutnya, kedua anak Melissa tidak hadir. Namun advokat layanan korban, Adriana Van Gus McCormick, membacakan surat dari putranya, Zeke, yang isinya, "Saya tidak banyak bicara tentang ibu saya sejak dia meninggal. Bukannya saya ingin membenci ibu saya, tetapi ketidakhadirannya terlalu menyakitkan untuk diakui. Sehingga saya tumbuh tanpa satu orang pun yang ingin saya ajak berbagi hidup." Sedangkan putri Melissa, Tori, menuliskan surat yang dibacakan oleh jaksa Vicky Melchior. Isinya adalah, "Ibu saya membuat setiap hari menjadi sesuatu untuk dirayakan. Liburan selalu terasa ajaib. Apa yang juga saya pelajari pada usia 12 tahun adalah ibu saya sangat luar biasa. Butuh ketidakhadirannya untuk menyadari hal itu." Pada tanggal 3 Mei tahun 2019, William Winters Leverett yang saat itu berusia 30 tahun dijatuhi hukuman 35 tahun penjara atas pembunuhan Melissa Millen di Simsbury, tepatnya di tanggal 20 November tahun 2014. Dan ketika diberi kesempatan berbicara, dia meminta maaf di depan para keluarga Melissa dengan tulus. Begitulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.